ya, fx sama dengan x eksponen min x plus 1. Ini kalau ditulis dalam bentuk matematikanya, ya, gini ya, ini kalau ditulis dalam bentuk matematikanya, itu jadinya fx, ya itu kan di Excel ya, kalau dalam bentuk matematikanya, persamaan matematikanya, x eksponen min x plus 1. Gini. Jadi ini kalau di dalam bentuk persamaan matematikanya, fungsi dalam bentuk matematikanya seperti ini ya. Cuma di dalam Excel itu E disimbolkan dengan ISP ya. Dalam kurung berarti dia pangkat minus X eksponen ya. Ini persamaan nonlinear yang mau dicari akarnya. Untuk mencari akarnya kan fungsinya harus di ini ya, disamadengankan dengan 0 ya. Masih ingat ya? Gini ya. Nah, cuman persoalannya adalah kalau non-linear seperti ini kan secara analitik nggak bisa dilakukan ya, nggak bisa dilakukan menemukan akar dengan menggunakan metode analitik, dengan rumus ABC juga nggak bisa, dengan faktoriasi juga nggak bisa. Maka ditawarkan metode pendekatan dengan menggunakan metode bisection. Pada metode bisection yang menjadi input kemarin adalah fungsi itu sendiri, yaitu fx ini sendiri ya. Kemudian kemudian XL di bawahnya ini, kebetulan di sini XL-nya diketahui minus 1, kemudian XU sebagai batas atas interval sama dengan 0, E itu adalah toleransi yang kita yang diizinkan sesuai dengan keperluan dari penggunanya, yaitu 1%, satuannya persen ya di sini ya. Ini adalah input. Sebelum lari ke iterasi metode tersebut, kita periksa dulu apakah akar yang mau kita cari itu berada pada interval XL sama XU. Caranya masukkan XL ke fungsi ini dan XU ke fungsi ini sebagai berikut ya. Di sisi sini ya, ini fxl, jadinya fxl, kita cari fxl dulu, kita cari fxu dulu. Caranya masukkan ganti x dengan xl. XL-nya kan min 1 ya. Berarti dikalikan dengan XP eksponen ya, min sama juga ditambah dengan 1. Oke. Ini hasilnya ya. Begitu juga dengan fx Anda cari juga. Berarti nilai ini sebagai pengganti x-nya ya, ESP minus ini ya, plus 1. Nah ini ya. Ini hasil ini ya, hasil memasukkan nilai variabel ini ke dalam fungsi ini ya. Kemudian dari hasil ini kemudian kita periksa apakah perkalian fxl dengan fxu lebih kecil 0. Ini ada pertanyaan seperti ini ya. Apakah perkalian fxl kalikan fxu lebih kecil 0? Kalau ya, berarti di antara interval itu ada akarnya dan lanjutkan ke iterasi ya. Kalau tidak, berarti update nilai xl sama xu-nya. Berarti kalau ini diterjemahkan di manual komputasinya dengan menggunakan Excel, berarti menggunakan kondisional ya. Jika fxl dikalikan dengan fxu itu lebih kecil 0, maka jawabannya adalah ya. Ini nulisnya kayak gini di Excel ya. Ya berarti ya ada akar di antara di antara interval tersebut. Kalau tidak selain itu, berarti kan kalau jawabannya tidak, berarti silakan melakukan update ya. Kan jawabannya tidak kan, berarti update ya, update XL atau XU atau XU gini. Nah ini kondisinya gini ya. Oh sorry, ada yang salah ini. Oh ini oh enggak boleh pakai tanda itu ya. Oh belum kurung ya, kurungnya belum ya. Ini ya, oke. Enggak boleh ya dia pakai tanda itu ya. Oh sudah. Ini hanya ini belum ada tanda petiknya, sorry. Nah, ini belum ada tanda petiknya. Setiap nulis di Excel pakai tanda petik. Jadi seperti ini saudara. Ya, jawabannya ya. Kenapa ya? Karena perkalian negatif sama positif hasilnya kecil 0. Kalau ya berarti
lanjutkan ke iterasi ini berarti kurang ya. Lanjutkan iterasi, lanjutkan iterasi. Lanjutkan ke, lanjutkan iterasinya. Iterasi. Lanjutkan gitu aja lah ya. Lanjutkan gitu ya. Jadi kalau jawabannya ya lanjutkan, kalau jawabannya tidak ya update XL atau XL atau atau kedua-duanya bisa diupdate atau salah satu. Nah ini kalau jawabannya ya, bagaimana kalau jawabannya tidak? Ya misalkan di sini ada tulis min 2, pasti hasilnya kan jawabannya tidak. Nah, ini supaya kelihatan diginikan ya. Nah, pasti jawabannya tidak. Ya ini kalau kembali ke 0 berarti jawabannya ya. Kenapa? Karena nilai salah satu nilainya negatif, maka jawabannya adalah ya. Kalau di sini saya kasih nilai minus 2, maka sama-sama negatif, maka tidak. Berarti kan jawabannya negatif kali negatif positif. Berarti ini tidak memenuhi syarat ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti tidak. Tidak berarti update XL atau X. Ya, kita kembalikan ke semula ya. Nah, kalau di sini lanjutkan berarti kita diminta melanjutkan ke iterasi 1. Iterasi pertama XL itu sama dengan nilai XL di sini ya, ya saudara ya. Ya, karena inputnya itu XU ya sama dengan nilai XU di atas ya. Kemudian XR sebagaimana metode bisection itu penjumlahan XL dan penjumlahan XL dan XU ini ya dibagi dengan 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk memeriksa mana yang bergeser, apakah XL menggantikan XR atau XL menggantikan XR, kita masukkan XL ke fungsi ini ya, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, XL ke dalam fungsi ya. Ini ya. Nah ini ya, begitu juga XR-nya, kita pakai XL sama XR ya, berarti XR-nya yang kita masukkan. Ini kan XR-nya ya, kita masukkan ke dalam fungsi ya. 1. Oke, ini sudah kita masukkan. Kemudian di sini tujuan dari pertanyaan ini, apakah perkalian FXL kali FXR lebih kecil 0 ini sebenarnya untuk menggantikan apakah nilai FXR positif atau negatif ya, untuk mengidentifikasi apakah FXL-nya negatif atau positif. FXL positif. Kalau di sini nilainya FXL-nya negatif, FXL-nya positif, berarti yang bergeser mana? XL atau XU-nya? Kemarin. XU-nya menggantikan XR kan gitu ya. Kalau di sini negatif, ingat ya penjelasan saya sebelumnya. Kalau nilainya di sini negatif, berarti XL menggantikan XR. Ya, atau XL sama dengan XR. Tetapi karena di sini adalah negatif positif dan kalau dikalikan itu kan nilainya negatif lebih kecil 0. Maka jawabannya ketika ini jawabannya iya, maka yang bergeser itu adalah yang menggantikan nilai XR adalah XL atau XL sama dengan XR. Kan gitu ya. Berarti ini hanya untuk menandai apakah dia positif, nilainya FXL positif atau negatif atau positif kan gitu ya. Maka sama ya, jika nilai perkalian ini dikalikan dengan FXR-nya itu lebih kecil 0, maka jawabannya ya. Gitu aja dulu ya. Ya. Jika ini selain itu berarti jawabannya adalah tidak. Ya ini kan bahasa ini ya, profesional. Ini jawabannya ya kan. Nah, kemudian untuk apa? Untuk perhitungan ini kan error absolut ya namanya. Error absolut, error approximation yang diabsolutkan, di mana nilainya sama dengan present approximation minus previous approximation dibagi dengan present approximation dikalikan 100%. Kemudian pada kolom berikutnya ini adalah dicek apakah nilai absolute error approximation-nya lebih kecil error atau enggak. Errornya ini error yang kita toleransi di sini ya. Nah, untuk iterasi pertama kita nggak bisa menjawab ini, nggak bisa menghitung dan menjawab ini karena previous-nya itu enggak ada, previous approximation-nya nggak ada. Maka kita lari ke iterasi yang kedua ya. Gitu ya. Pada iterasi kedua, untuk menentukan nilai XL, XU itu harus dilihat jawaban di sini, apakah iya, apakah tidak.
Nah, perhatikan sini. Maka di sini harus dicek dulu. Jika nilai ini sama dengan iya, ya, sama dengan iya, berarti kalau iya itu kan negatif positif. Berarti XL sama dengan tetap nilainya atau XL sama dengan nilai sebelumnya ini. Ya. Selain itu, berarti sama dengan nilai XR di sini. Jadi kalau jawabannya iya berarti kan negatif positif, berarti kan XL tetap nilainya berarti B9. Selain itu kalau jawabannya berbeda berarti kalau jawabannya tidak berarti sama dengan XR. Gitu ya caranya. Nah, karena di sini nilainya iya maka nilai XL sekarang sama dengan nilai XR sebelumnya. Nah, sedangkan untuk X juga sama kondisinya. Jika di sini jawabannya iya, ya jawabannya iya kan gitu. Yang bergeser berarti nilai XU. Kalau jawabannya iya kan, karena di sini positif negatif, berarti yang menggantikan XR adalah XU. Berarti sama dengan, kalau iya sama dengan XR. Selain itu sama dengan nilai XU. Ya. Ya. Nah ini ya. Nah, saya kira ini harus dipahami ini ya. Ini dipahami di sini sama di sini harus dipahami. Nah, kemudian untuk iterasi berikutnya tinggal copy paste aja, ini ya. Jadi nggak usah nulis ulang. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kita sudah bisa menghitung nilai XR untuk iterasi kedua, fungsinya juga. Apakah tandanya di sini negatif-negatif ya? Negatif-negatif berarti untuk iterasi ketiga yang bergeser nilai XL-nya. Oke. Nah, sebelumnya Anda harus hitung dulu nilai error approximate-nya, absolute relatif error-nya atau error approximate-nya. Berarti kan bahasa di Excel kan ABS ya, absolute ya. Absolute nilai XR sekarang itu berarti kan present ya. Nah, dikurangi dengan previous sebelumnya, dibagi dengan present sekarang ini dikalikan 100%. Kalau dalam bentuk 100 dalam bentuk persentase, berarti ini nilainya 33, sekian persen ya gitu ya. Nah, dicek dulu apakah nilai ini itu lebih kecil daripada ini. Maka dalam perhitungan komputasi itu harus ditulis detailnya. Jika nilai ini absolutnya ini ya lebih kecil dari nilai R yang kita toleransikan, karena di sini hanya sebuah nilai tidak bergeser seperti ini, maka harus dikasih dolar di sini. Nah, jika ini memenuhi, jika jawabannya ya, nah berarti iterasi berhenti atau stop iterasi. Stop iter, gitu aja ya. Nah, else jika tidak, berarti kan selain itu, jika tidak berarti apa ya, iterasi lanjutkan. Kalau stop berarti next iterasi gitu ya, next iter, ini ya, next iter. Nah, jawabannya ternyata tidak ya. Tidak itu kan karena 33 ya masih lebih besar dari 1, berarti next iterasi. Nah, ini yang harus Anda buat ya. Anda harus baca setiap langkah-langkah mulai dari input proses ini secara detail ya, sehingga nanti Anda mudah untuk membuat algoritmanya ya. Nah, bagaimana? Apakah ini karena di sini next iterasi, maka untuk iterasi berikutnya tidak perlu Anda tulis lagi ya, tinggal copy paste gini, lihat gini ya. Nah, terakhir di sini ya berarti stop iter ya, pada iterasi ke-8 dia stop iter. Nah, berarti rootnya yang mana, akarnya yang mana? Akarnya adalah SR yang terakhir ini pada iterasi yang terakhir ketika dia berhenti. Berarti rootnya sama dengan ini ya. Ini ya. Rootnya 566 ini ya rootnya. Jadi sama dengan 566 ini. Saya kira itu ya untuk apa metode bisection. Berarti nanti kalau I-nya ini toleransinya diperkecil lagi bisa berubah, bisa. Contoh ya, misalkan ini saya buat 0.0, enaknya gimana ya? Saya perkecil errornya ya. Yang kita saya ingin error yang kecil sekali. Oke, ini misalkan. Nah, ternyata clear ya ini ya. 0, ya stop iterasi kok salah ya, sebentar. Enggak masuk akal, ini keliru ini nulisnya ini, berarti gimana nulisnya ini?
Saya sebentar. Oke. Jika ini lebih kecil ini, maka stop iterasi. Berarti keliru ini apa? Siapa yang keliru ya? Tulisnya koma atau titik ya? Di sini. Oh, gini. Harus gini ya. Ini satuannya bukan titik tapi koma, saudara. Berarti ini saya buat error toleransinya lebih kecil lagi, 0,1%. Tidak 1%. Oh, berarti pada iterasi ke-8 dia masih harus dilanjutkan iterasinya. Tidak berhenti pada iterasi ke-8. Tadi berhenti karena error yang kita toleransi 1%. Bagaimana kalau errornya kita kecil lagi? Ternyata harus dilakukan iterasi mendapatkan akar yang kita inginkan. Saya coba. Masih terlanjut ya. Coba kita lanjutkan terus. Nah, coba. Sampai seberapa dia berhenti. Pada iterasi 12 masih belum berhenti. Masih terus ya. Masih terus. Ya. Nah, berhentinya pada iterasi yang ke-15. Berarti kalau errornya kita perkecil 0,01, maka dia iterasinya akan bertambah. Konsekuensinya kalau bertambah itu, ya Anda lihat sini, errornya semakin kecil. Coba perhatikan, errornya kan semakin kecil gitu ya. Artinya bahwa ketika errornya kita buat 0,01, maka iterasinya akan bertambah. Jadi rootnya ini berubah berarti ya. Rootnya berubah, tidak lagi ini, tetapi sama dengan root yang terakhir ini. Nah, ini ya. Nah, ini error ini ya, semakin lama semakin kecil, saudara. Kalau misalkan coba ini saya buat grafiknya ya. Mana ya buat grafik ya? Ini ya. Kalau saya buat grafiknya gitu ya, coba bisa nggak ini? Gini saudara, ini kalau misalkan di sini adalah error ya, absolute error ya, maka semakin lama iterasi itu errornya semakin seperti ini, semakin kecil gitu ya. Errornya seperti itu saudara. Nah, gitu ya. Kalau nggak kita absolutkan, coba ya, kalau nggak kita absolutkan ya gimana? Ini kalau nggak kita absolutkan, misalkan gimana ya? Saya copy paste dari sini ya, supaya Anda tahu gambaran iterasi ya. Berarti kalau tidak saya copy ke sini ya. Oh sorry, kan itu formulasinya harusnya ya. Formulasinya kan gini, tadi kan diabsolutkan. Sekarang kalau coba nggak diabsolutkan, misalkan ini kan iterasi XR present, jadi tetap saya kurang ya. Ya, ini dikurangi dengan atasnya dibagi dengan previous ya. Nah ini, sorry kok agak clear ya. Oh ya, XR-nya. Oh belum, pembaginya belum ya, present ya. Nah, ya. Coba ini kalau nggak saya absolutkan, ya. Coba Anda perhatikan. Ini kan, ini nggak bisa ini. Sampai 0,05, berarti ini ya. Sorry. 0,02, 0,10, 0,010, mana 0,10? Oh iya, sampai sini ya. Ini bukan, ini yang di PPI berarti kan sampai iterasi ke-14 ya. Coba kalau ini tidak saya absolutkan, kan nilainya ada yang negatif, ada yang positif ya. Ini kalau saya plot hasil iterasinya, itu ya hampir mirip ya kayak tadi ya, karena ini ada nilai positifnya ya. Nah, seperti ini saudara. Nah, jadi proses iterasi itu semakin lama itu semakin mendekati pada satu titik. Nah, titik inilah kemudian pada titik tertentu inilah kemudian dikatakan bahwa iterasi itu akan berhenti atau convergent. Nah, saya kira itu ya, jadi perlu dipahami ya. Kenapa pakai error gitu ya? Error itu penting untuk menentukan kriteria kapan suatu iterasi itu berhenti atau tidak. Saya kira itu saudara-saudara. Ada yang perlu ditanyakan dari sini, monggo. Ini saya kembalikan ke iterasi semula atau gimana? Gini aja ya. Ada yang perlu tanyakan, monggo sebelum saya akhiri untuk yang Zoom-nya.
Nah, dari sini Anda sudah bisa mulai membangun ya, membangun algoritmanya bersama tim masing-masing kelompok ya. Jadi Anda sudah bisa apa membuat algoritmanya. Jadi ketika Anda sudah tahu prosesnya yang kemarin kita bahas itu ya, kemudian beserta manual komputasinya, maka Anda akan bisa membuat algoritma itu sangat efektif dan efisien dengan hasil dengan akurasi yang bagus, yang tinggi kan gitu. Ya, nah, Anda ketika buat skripsi itu ya memang untuk membuat algoritma itu nggak sembarangan. Anda harus tahu prosesnya, manualnya bagaimana, kemudian baru Anda buat algoritmanya. Dan itu insya Allah kalau Anda tahu algoritma dan prosesnya, manual komputasi dan prosesnya, kemudian Anda buat algoritmanya dengan tepat sesuai dengan langkah-langkah yang ada di manual komputasi, katakanlah gitu, maka dijamin dengan tingkat kepercayaan tinggi hasil coding Anda itu benar. Gitu. Jadi kalau Anda algoritmanya sudah salah, maka dosen itu akan bertanya, algoritmanya aja salah, apalagi codingnya kan gitu. Jadi pastikan bahwa algoritma yang Anda buat itu ya tingkat kepercayaannya ya kalau 100% benar gitu ya. Nah, untuk bisa ke sana, maka Anda harus tahu proses, metodenya, dan manual komputasinya. Saya kira itu untuk penjelasan saya, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Jadi sudah bisa mulai Anda buat kerja kelompok dan bisa diprogreskan ya dengan mencari akar dengan metode bisection. Jadi langkah-langkahnya kan jelas ya di manual komputasi ini. Saya kira fungsinya jangan fungsi khusus seperti ini ya, fungsinya berlaku untuk semua fungsi ya, tidak hanya fungsi eksponensial kayak gitu ya. Ya, algoritma kan sifatnya ya Anda maksudnya algoritma kan seperti Anda bikin paket fungsi atau library ya untuk bisection gitu ya. ya untuk mempermudah perhitungan sebenarnya komputasi kan gitu ya. Silakan kalau ada yang bertanyakan masih ada waktu untuk bertanya. Jadi saya lupa tadi ngerekam ya, nggak apa-apa ya. Ya nanti saya capture aja. Silakan kalau ada yang bertanyakan, monggo. Kalau enggak nanti saya tutup dulu di Zoom-nya ini. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tidak perlu dengan seperti ini Anda tidak perlu nyontoh dari internet ya untuk membuat algoritmanya. Anda tidak perlu nyontoh dari kelompok yang lain. Karena apa? Karena manual komputasinya sudah ada, prosesnya sudah tahu, manual komputasinya ada, sehingga tidak diperlukan lagi ya. Anda cukup dengan melihat ini sudah bisa membuat algoritmanya, entah itu dalam bentuk flowchart atau itu dalam bentuk pseudocode kan gitu ya. Nah, gitu saudara, saya kira itu ada yang perlu ditanyakan, monggo. Silakan. Kalau enggak saya tutup dulu stop share-nya ya. Ya. Baik itu ya. Jadi mohon apa istilahnya